Hai sahabat RSMA, senang sekali rasanya saya Weni Aldiari nih kembali hadir tentunya menyapa sahabat RSMA dimanapun berada. Tentunya dalam acara podcast Senda Sehat. Dan pada episode hari ini saya sudah ditemani salah satu dokter spesialis anak ya. Dan tema kita pada siang hari ini adalah tentang DHF. Sahabat RSMA mungkin pernah mendengar apa itu DHF atau mungkin lebih mengenal lagi demam berdarah. Nah, demam berdarah pada anak tentunya. Nah, jadi pada sesi ini atau episode hari ini kita akan membahas sejauh mana sih penyebab, kemudian pencegahan, sampai nanti penanganan DHF pada anak. Yuk kita spill dulu nih narasumber kita ya sudah hadir pada kesempatan hari ini. Selamat siang Dr. Adi Kurniawan, spesialis anak. Jadi dok, sahabat RSMA ya, ini kan kebetulan ya dok ya sering sekali diidentikan dengan musim hujan ya. Benar, biasanya katanya tuh demam berdarah gitu ya, demam berdarah. Nah itu benar nggak sih dok bahwa musim hujan demam berdarah? Ya, sebagian besar karena kita masih ada di negara tropis, jadi demam berdarah sebenarnya tidak hanya ada di negara tropis, tapi di negara subtropis juga, tapi sebagian besar memang ada di negara tropis. Dan di kita sendiri, terutama di Indonesia, apabila musim hujan, curah hujannya cukup tinggi dan air yang mengenang cukup banyak, nah itu digunakan nyamuk untuk berkembang biak, dan itu salah satu ledakan populasi nyamuk, terutama nyamuk yang Aedes aegypti atau Aedes albopicus yang membawa virus demam berdarah. Nah, jadi ketika musim hujan biasanya itu akan naik sekali kasus demam berdarah. Bahkan di beberapa wilayah sudah bisa mengalami kejadian luar biasa. Tapi kalau kita di Sumbawa, alhamdulillah sih kasus memang meningkat cukup drastis, tapi tidak sampai terjadi KLB atau kejadian luar biasa. Iya, baik. Jadi tadi langsung di-spill sama Pak Dokter langsung ya dok ya penyebabnya ada nyamuk, Aedes aegypti dan lain-lain. Nah, menjadi pertanyaan selanjutnya nih dok ya pada anak ya dok. Nah, ini sudah mulai masuk musim penghujan. Apakah angkanya sudah cukup signifikan nggak dok angka kejadian untuk demam berdarah dok? Untuk angka kejadiannya sendiri naiknya sudah cukup signifikan. Wah, terutama ya, dalam dok. beberapa minggu, sekitar 2 atau 3 minggu terakhir, angka kejadian demam berdarah memang naik cukup drastis ya, dan beberapa ada yang sampai mengalami kondisi yang cukup berat dan harus dirawat inap lebih lanjut. Baik dok, jadi tadi ya penyebabnya nyamuk ya dok ya, ini nyamuk gigitan, pembawa ya dok ya. Iya, kalau penyebabnya virus. Virus ya dok, virus, bukan bakteri, beda lagi ya dok ya. Iya. Virus yang dibawa oleh nyamuk gitu ya dok, baik. Nah pada anak dok, tanda gejalanya dok gimana nih dok? Kalau ini kita harus tahu dulu ya kira-kira apa sih yang menyebabkan demam berdarah itu. Pertama memang tadi sudah sempat kita bahas sedikit, jadi memang ada gigitan nyamuk, dan nyamuk ini membawa virus. Jadi nyamuk ini sebagai vektor atau pembawa. Kemudian ketika si nyamuk ini menggigit anak, nah itu tidak akan langsung muncul gejala. Jadi biasanya ada namanya periode atau masa inkubasi ya, itu sekitaran 3-7 harian. Nah, ketika mulai bergejala, nanti gejala itu ketika hari demam pertama sampai hari ketiga mulai muncul demam, biasanya demamnya gejalanya akan menetap tinggi terus. Jadi dia akan demam tinggi sekitaran 3-4 hari. Jadi demamnya itu hanya akan turun kalau diberi paracetamol atau obat penurun panas. Itu pun juga setelah itu akan naik kembali gitu dok ya. Benar. Kemudian setelah demam itu biasanya gejala, kalau kita baca di buku, antara demam sampai antara 2-7 hari. Kemudian gejala-gejala yang lain yang paling sering adalah satu, nyeri kepala. Jadi anak biasanya akan mengeluhkan sakit kepala yang hebat, kemudian ada sakit perut atau nyeri di daerah perut ulu hati, kemudian sakit-sakit sendi, jadi persendiannya terasa sakit, semua badannya terasa ngilu-silu. Habis itu ketika dia mau masuk makanan biasanya ada mual, reaksi mual begitu muntah. dok ya. Ya, itu untuk gejala-gejala awalnya. Nah itu nanti setelah itu biasanya setelah masuk hari keempat demamnya turun, tapi di situ sebenarnya adalah masa kritis dari sakit demam berdarah. Demam berdarah ini. Biasanya hari keempat, kelima, keenam itu masuk ke masa kritis. Nah itu yang harus dipantau karena kejadian-kejadian yang buruk istilahnya
kondisi demam berdarah yang berat biasanya terjadi di hari-hari itu, hari ke-4, 5, 6-nya. Walaupun itu turun misalnya dok ya, Iya, demamnya ya. turun, tapi justru itu yang masa-masa waktu-waktu kita transisi harus hati-hati, membahayakan. benar Waduh, sekali. iya Kadang iya. kalau kita tidak hati-hati, ternyata wah anak saya demamnya turun, tapi ternyata anaknya tambah lemas, mungkin disertai gejala-gejala yang berat. Misalnya nyeri perutnya makin hebat, sakit kepalanya makin berat, kemudian ada tanda-tanda perdarahan, bisa itu mimisan. Mimisan ya dok. Kemudian beberapa juga bisa ada BAB disertai darah. Gusi berdarah gitu ya dok ya juga ya dok ya. Benar. Yang paling sering sih mimisan dan gusi berdarah kalau pada anak. Kemudian satu lagi kadang mulai muncul bintik-bintik merah atau Oh, peteki. iya, Jadi ada perdarahan minor di bawah kulit. Itu berarti udah biasanya sih terjadi disfungsi atau fungsi dari faktor pembekuan darah, terutama trombosit atau plateletnya sudah tidak bekerja dengan baik. Baik, ini sangat jelas ya dok. Tadi dijelaskan ada masa inkubasi ya dok. Berarti Iya. misalnya hari ini digigit nggak langsung menunjukkan gejala ya dok ya. Iya. Ada demam dulu tadi, ada masa inkubasi berapa hari tadi dok ya? Antara 3 sampai 7 hari. 3 sampai 7 hari kemudian tiba-tiba demam dok. Iya. Nah, menjadi mungkin PR untuk kami orang tua mungkin ya dok ya, sahabat RSMA di rumah adalah dok, adakah gejala khas demamnya? Nah, tadi demam karena rata-rata kadang ada beberapa penyakit lain gitu ya dok ya, Iya. gejalanya juga ada demam begitu. Nah, demam Benar. berdarah ini atau DHF, apakah ada khas nggak dok demamnya? Ini yang agak sulit ya Nah, kalau iya, masih dok, di ya. fase awal karena memang Betul. hampir semua gejala atau sakit pada anak didahului dengan demam. Demam ya, Tapi dok. yang harus kita ingat satu, demam berdarah itu disebabkan oleh virus-virus itu punya salah satu karakteristik, demamnya dia akan langsung naik tinggi. Jadi demamnya akan tinggi sekitar bisa sampai 39 atau 40 derajat. Dan dia akan membaik hanya bila diberikan obat penurun panas. Nah, tapi yang harus kita waspadai, apakah anak ini demam berdarah atau mungkin ada sakit yang lain. Kalau untuk demam berdarah biasanya tidak disertai gejala-gejala prodromal seperti batuk, pilek seperti itu. Betul. Itu satu. Kemudian yang kedua yang seperti sudah disebutkan sebelumnya, ada nyeri kepala, nyeri perut, mual, nafsu makan mulai turun. Nah, itu kemungkinan kalau Mengarah tidak ya, dok. disertai gejala yang lain. Kemudian ditambah lagi ini musim penghujan, ya kita tetap harus pikirkan apakah Iya, ini mengarah suatu kemana kondisi- nih gitu ya dok ya? Iya benar, Betul. karena untuk apa namanya demam itu hanya gejala atau simptom, tapi untuk penyakit pasti masih agak sulit. Nah biasanya kita harus nanti pastikan dulu observasi kondisi anak, dan bila dalam waktu biasanya 3 atau 4 hari kondisi belum membaik, itu akan kita sarankan untuk pemeriksaan laboratorium untuk memastikan apakah benar anak ini terindikasi terkena infeksi demam berdarah atau virus dengue-nya. Baik, berarti kalau misalnya dok demamnya, tadi kan Pak Dokter menjelaskan 1 sampai 4 hari ya bisa demam terus Iya. menerus begitu dok ya. Kalau misalnya demamnya hari ini demam, 2 hari sudah turun, naik demam lagi, apakah ada indikasi ke sana nggak dok nih? Untuk informasi ibu-ibu di rumah nih. Oke. Kadang yang dikhawatirkan demam, kadang beberapa ibu-ibu mengeluhkan, dok anak saya demamnya naik turun, Betul, ternyata iya, dok. turunnya ketika diberikan obatnya diberikan rutin, jadinya seakan-akan demamnya turun. Kalau pada demam berdarah kecenderungannya sebenarnya demamnya akan menetap. Konstan demam gitu ya dok iya, ya. benar. Jadi akan dia menetap demam, kemudian disertai gejala-gejala. Gejala yang tadi yang khas khas. tadi ya dok ya, Iya. sendi, kemudian sakit kepala dok ya. Iya, menjadi PR juga sih sebenarnya dok ya, karena biasanya begitu ya, mungkin saya terutama dok ya, kalau misalnya masih ada kata-kata, kalau demam itu biasanya ada numbuh gitu ya, ada pertumbuhan begitu ya, mau bisa jalan, ternyata itu salah ya dok ya. Jadi itu bisa menjadi salah satu indikasi tanda gejala awal ya dok. Nah tadi juga Pak Dokter sudah sempat menyebutkan nanti dibawa periksa untuk cek laboratorium begitu ya dok ya, untuk mengetahui apakah ini benar mengarah ke demam berdarah atau tidak. Nah pertanyaannya dok, usia ataupun misalnya di hari keberapa demam sebaiknya langsung melakukan pemeriksaan begitu dok? Oke, kalau untuk pemeriksaan laboratorium itu kalau di hari pertama memang sebagian besar karena masih di fase awal, hasil laboratoriumnya akan normal. Jadi biasanya untuk hari-hari awal belum disarankan, kecuali memang dari hari pertama kondisinya udah toksik atau kelihatan sakit yang berat, itu mungkin diizinkan untuk pemeriksaan laboratorium.
Cuma apabila tidak ada gejala yang terlampau berat, biasanya akan dilakukan pemeriksaan di hari ketiga atau hari keempat sakit. Nah, itu karena mendekati fase perubahan ke fase kritis dari ya, demam berdarah, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, di hari-hari itu, kalaupun kita lihat secara laboratorium, itu sudah mulai ada perubahan secara nilai laboratoriumnya. Karena kalau di hari awal, kecenderungan hasil laboratoriumnya akan masih normal, jadinya tidak disarankan melakukan pemeriksaan semenjak dari hari pertama, karena biasanya ini cuma kecuali kalau memang mau tahu oh ini demam berdarah atau enggak, meskipun masih di hari-hari awal, kadang kita bisa melakukan pemeriksaan yang spesifik, yaitu pemeriksaan dengan NS1. Itu boleh dilakukan, cuman tetapi nanti hasilnya kita cuma tahu dia positif atau negatif. Nah, cuman yang harus diingat satu, kalau NS1 itu dia ketika hasilnya positif berarti memang benar anak ini terkena demam berdarah. Tapi kalau hasilnya negatif itu sebenarnya belum menyingkirkan apakah anak ini demam berdarah atau tidak. Mungkin seperti itu ya, karena banyak yang bawa hasil lab, dok anak saya NS1-nya negatif nih gitu ya. Ini masih ke arah demam berdarah atau enggak ya. Nah, itu yang harus diingat ya. Jadi kalau hasil NS1 itu negatif, belum tentu anak tersebut tidak demam berdarah. Ada kemungkinan masih ya, dok, tetap masih ada kemungkinan untuk, apalagi belum melewati masa fase kritis ya, dok ya. Kadang itu secara laboratorium belum ada perubahan, jadinya kadang kita tidak boleh terkecoh untuk itu ya. Baik, tapi diharapkan juga jangan terlalu panik ya, dok ya. Kadang orang tua nih, dok ya, udah naik sehari gitu ya, langsung aja pokoknya bawa IGD, bawa rumah sakit, tapi sambil juga dipantau ya, dok ya. Tentunya juga sembari menurunkan demam, juga mungkin dengan kompres ya, dok ya. Ini juga sebenarnya salah satu metode juga ya, dok ya, menurunkan demam dengan kompres, dok. Mungkin juga buat sahabat RSMA ya yang di rumah juga bingung nih, dok, pakainya demamnya tuh pakai kompres hangat apa kompres dingin atau sekarang, dok, yang instan. Nah, itu gimana, dok? Sekalian nih ya, karena masih bahas tentang demam gitu, dok. Oke, kalau untuk demam pada anak ini mungkin kita bahas secara umum aja ya. Jadi kalau ini mungkin agak berbeda dengan demam berdarah. Jadi kalau demam pada anak itu kita mau pakai kompres yang mana sih? Kompres hangat ataukah kompres dingin? Nah, sebenarnya itu kalau untuk saat ini lebih disarankan apabila anak mengalami demam, apalagi demamnya cukup tinggi, itu kompresnya hangat. Biasanya nanti diberikan di daerah kepala, kemudian di lipatan-lipatan. Itu gunanya untuk mempercepat penguapan. Nah, jadi dengan penguapan yang dipercepat, harapannya membantu suhu untuk turun. Turun ya, dok. Iya, jadi itu yang lebih disarankan. Lebih disarankan ya. Iya. Lebih disarankan ya. Jadi sahabat RSMA, tadi kita juga sudah cukup banyak menjelaskan ya, dok, penyebab, kemudian tanda gejalanya gitu ya, dok ya. Nah, menjadi pertanyaan lagi, dok, bagaimana penanganan di rumah? Nah, bagaimana penanganan di rumah terhadap pasien-pasien dengan yang dicurigai dengan DHF gitu ataupun demam berdarah, dok? Oke, ini kalau soalnya sekarang ini demam berdarah itu tidak semuanya berat, itu yang harus kita ingat. Iya, pertama. dok, Jadi, betul. untuk demam berdarah yang skalanya ringan, jadi sebenarnya bukan demam berdarah denggi ya, tapi sebenarnya lebih ke arah nyebutnya demam denggi ya. Jadi karena meskipun sama-sama infeksi dari virus denggi, tapi tidak semuanya bergejala berat. Jadi sebenarnya demam berdarah apabila menimbulkan gejala tanda-tanda hemokonsentrasi seperti itu. Tapi kalau dia yang sifatnya ringan, sebenarnya lebih enak kita sebutnya demam denggi ya. Jadi kalau demam denggi yang masih bisa dirawat di rumah, itu pertama apa sih yang harus kita lakukan? Satu, pastikan anak itu bisa minum, karena ketika terjadi infeksi itu kecenderungan cairan itu akan keluar dari pembuluh darah, sehingga aliran darahnya tidak terlalu lancar, jadi ada hemokonsentrasi atau pengentalan darah. Itu anak harus pertama minum harus benar-benar dicukupi sesuai dengan usia ya, beda dengan dewasa yang mungkin kita bisa matok berapa 1,5 sampai 2 liter gitu ya. Kalau pada anak kita menyesuaikan juga dengan umur ya, dok, usia dan berat badan. Nah, jadinya ya kita harus sesuaikan dengan usia dan berat badan, tapi kebutuhan minum harus benar-benar tercukupi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makan, karena pasti mual, itu yang sering sekali dikeluhkan. Keluhan utamanya pasti mual gitu ya, dok, mual, sakit perut, tapi tetap harus dibujuk pelan-pelan si kecilnya biar mau makan, karena
Ketika makanan bisa masuk, berarti itu akan memberikan nutrisi yang cukup untuk tubuh Melawan begitu ya, melawan ya, virusnya. untuk membuat daya tahan tubuh yang bagus. Nah, kita beralih obat-obatan apa sih yang Iya, bisa betul, kita Dok. berikan ketika anak Penanganan mengalami gitu ya, di betul, rumah. di rumah. Yang pertama, kita harus punya termometer dulu. Jadi harus pastikan anak Pastikan ini ya, Dok, masih ya. demam, benar. Iya. Karena ini nanti berhubungan dengan obat yang akan kita berikan. Jadi kalau anak demam, nah obatnya adalah paracetamol ya. Jadi ada banyak pilihan obat penurun panas, tapi kita pilih penurun panas yang paling aman untuk anak. Jadi untuk pilihan obat penurun panas yang paling aman adalah paracetamol. Nanti dosisnya 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan anak. Berarti harus tahu berat juga nih ya, Dok ya. Iya, Jadi kira-kira gitu, Dok ya. kadang Betul. ada yang usianya sekian, kita lihat leaflet obatnya kok enggak ada efek, ternyata tidak sesuai. Tidak ya. sesuai. Jadi ketika kita tahu anak kita demam, kita berikan paracetamol. Nah, itu tadi pentingnya punya termometer. Jadi paracetamol ini boleh diulang tiap 4 sampai 6 jam sekali. Jadi sehari bisa sampai 6 kali. Insya Maksimal Allah ya, sih Dok, ya? masih aman. Iya. Iya, benar. Maksimal Kadang kan 6 kali. kalau kita lihat di botol obatnya kadang Betul. pemberian 3 sampai 4 kali aja, padahal bisa diulang tiap 4 jam sekali. Jadi itu menjaga untuk anak lebih nyaman, mengurangi stres pada anak juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang bisa diberikan untuk obat-obatan itu vitamin. Vitamin ya, Dok. Terutama vitamin C yang Vitamin C ya, benar Dok, ya. untuk menaikkan daya tahan tubuhnya. Sebenarnya cuma 2 itu. Kalau untuk obat-obatan lain biasanya tidak terlalu banyak memberikan efek. Pada beberapa kasus ada orang tua yang memberikan obat-obatan seperti obat mah kayak ranitidin atau ini sebenarnya tidak banyak membantu pada kasus demam denggi ini. Jadi sebenarnya cukup 2 ini aja sih, multivitamin dan paracetamol saja, tapi harus dipantau juga kondisi klinis atau kondisi anak gimana, apakah anak masih mau makan, mau minum, kemudian demamnya bisa teratasi atau tidak, kemudian tidak ada tanda-tanda kegawatan. Iya. Artinya ada disertai keluhan lain tidak gitu ya, Dok Iya, ya. benar. Dan tadi yang sangat menarik ya, yang sangat menarik tadi Pak Dokter sampai menekankan kebutuhan cairan ya, Dok ya. Iya. Artinya jangan sampai yang kita khawatirkan dehidrasi ya, Dok ya. Apakah ada resiko? Hemokonsentrasi sebenarnya. Hemokonsentrasi, baik, Iya, baik, jadi Dok. pada demam berdarah itu pembuluh darah itu tergolong jadi sedikit melebar ya. Jadi baik. cairan itu keluar atau ekstravasasi cairan. Nah, itu menyebabkan darah itu kalau diperiksa secara laboratorium hematokrit dan hemoglobinnya akan cenderung lebih tinggi. Oh, baik. Iya, itu yang Dok. harus diawasi. Jadi jangan sampai terjadi hemokonsentrasi. Nah, itu cukup Iya. berbahaya kalau jumlah asupan minumnya kurang. Baik, jadi kalau sudah misalnya mulai nggak mau makan, nggak mulai minum ya, Dok ya, nggak ada asupan begitu, kemudian apalagi sudah sampai berdarah pergusi-gusi, mimisan, harus segera kalau itu ya, Harus Dok ya, segera ke harus rumah segera. sakit. Nah, ini juga menarik, Dok. Ini bisa saya dibantu jawab ini, Dok ya. Kalau sudah ditangani tadi ya, Dok, ada beberapa informasi begitu ya. Mungkin juga sahabat RSMA di rumah juga sering berpikiran, ini benar nggak, Dok? Sejauh mana berpengaruh misalnya jambu ya, kita bahas aja nih, katanya mungkin daun jambu. Kemudian juga ini ada beberapa obat angka atau apa dan lain-lain, obat-obat lainnya ya, obat herbal begitu, Dok. Sejauh mana ini juga bisa menurunkan demam pada pasien DHF ini, atau katanya meningkatkan trombosit gitu, Dok. Nah, gimana ini, Dok? Oke, itu sebenarnya obat yang masuk fitofarmaka ya. Sebenarnya itu Iya. bukan tergolong ke arah obat. Ada beberapa yang udah masuk, tapi masuknya ke arah jamu. Kemudian beberapa ada yang bilang, oh dengan pemberian jambu biji bisa meningkatkan Iya, betul, trombosit. Ada beberapa yang bukan obat, jamu itu diberikan itu bisa meningkatkan trombosit. Itu sebenarnya agak kurang tepat ya. Sangat tepat ya, Dok. Kalau dibilang salah, enggak juga. Enggak juga ya. Kurma kadang juga, Dok Iya, ya. benar. Nah, Jadi yang dibilang salah enggak, tapi Enggak juga agak ya, kurang Dok. pas. Jadi Oh. sebenarnya suplementasi itu diberikan tujuannya adalah mendapatkan vitamin, terutama vitamin C-nya. Nah, kenapa jambu biji? Sebenarnya kalau kita tahu jambu biji itu salah satu buah yang mengandung
Vitamin C paling tinggi. Iya. Ya, makanya kenapa dipilih itu. Jadi tidak ada hubungannya untuk menaikkan trombosit. Nah, harapannya adalah dengan pemberian vitamin yang cukup, daya tahan tubuh membaik. Nah, itu jadi kondisi anak tidak sampai jatuh ke kondisi yang jelek atau sampai yang kritis tadi ya, Dok. Benar. Nah, itu biar nggak salah atau nggak misinformasi. Jadi itu ya sahabat sahabat RSMA ya, Dok ya. Nah, kalau begitu sarannya, Dok, saran untuk menaikkan trombosit kalau begitu, Dok. Ada saran nggak nih, Dok? Kalau itu tidak ada sebenarnya. Tidak ada ya, Dok ya. Karena kita harus tahu ada namanya perjalanan alamiah penyakit. Nah, pada pasien dengan demam denggi atau demam berdarah denggi itu memang trombosit akan menurun di hari keempat, terutama ya hari keempat, kelima, keenam. Karena di hari ketujuh awal trombosit masih akan turun dan itu merupakan perjalanan alamiah penyakit demam berdarah atau demam denggi ini. Berarti normal ya, Dok ya, akan turun itu normal begitu ya? Bukan normal, itu perjalanan. Wajar gitu ya? Perjalanannya memang seperti itu. Gitu. Oke, tadi kita bahas lanjutkan ya tentang apa namanya, ada beberapa orang tua yang khawatir. Betul, jadi Dok. Perlu nggak sih transfusi gitu ya? pada anak saya? Ini dok, anak saya trombositnya semakin turun, perlu transfusi enggak? Nah, itu ada beberapa pertanyaan juga dari orang tua yang seperti itu, yang mungkin khawatir putra-putrinya ketika di hari keempat, lima, enam itu trombositnya makin turun, apalagi kalau turunnya udah di bawah 50.000 ya. Nah, itu turun jauh memang. Nah, itu sebenarnya trombosit itu bukan untuk menaikkan jumlahnya trombosit dalam darah loh ya. Jadi transfusi trombosit itu diindikasikan atau kita lakukan apabila ada tanda-tanda perdarahan spontan. Jadi yang sempat kita singgung di awal. Jadi pada infeksi denggi itu fungsi trombosit dalam tubuh kita itu sudah tidak normal lagi. Jadi meskipun angkanya bagus, tetap bisa terjadi perdarahan karena fungsinya sudah tidak bagus lagi. Ya, jadi ketika ada perdarahan, nah dari trombosit yang fungsinya udah tidak terlalu bagus ini kita tambahkan dari luar sehingga bisa mengatasi perdarahan yang terjadi. Jadi dan itu pun juga nanti tidak akan menaikkan angka trombosit kalau setelah transfusi. Mungkin biasanya besok paginya kita lakukan pemeriksaan darah ulang, itu tidak akan menaikkan angka trombosit di pemeriksaan laboratoriumnya. Mungkin seperti itu ya. Jadi seperti itu ya, Dok. Iya. Nah, ini menarik juga, Dok. Apakah ada pantangan tertentu nggak, Dok? Terutama makanan misalnya pada anak-anak nih ya, Dok ya, pada saat misalnya terjadinya infeksi virus dengue ini, Dok. Ada pantangan makanan nggak, Dok? Karena sebenarnya ini bukan karena masalah di lambung ya sebenarnya. Jadi makanan tidak ada pantangan. Cuman kalau untuk anak-anak yang biasanya udah menginjak remaja, suka makan yang pedas atau yang masam, ya jangan dulu ya. Jangan dulu ya, Dok. Soalnya kalau pada demam berdarah itu meskipun anaknya anggapannya sehat nih, tidak pernah ada riwayat sakit di daerah pencernaan. Nah, virus denggi ini salah satunya mereka juga nempel ada di hati, kemudian di lambung. Makanya itu gejala-gejalanya mirip banget dengan orang sakit mah. Jadi ketika ada makanan masuk sakit, mual tadi ya, Dok ya, sampai muntah gitu ya, Dok ya. Nanti ditambah makan makanan yang pedas atau yang masam, karena beberapa sekarang kan suka ya, terutama anak-anak remaja itu sementara jangan dulu. Tapi untuk makanan pada umumnya tidak ada pantangan karena memang penyebab gejala atau sakit ini bukan karena faktor makanan. Malah tadi dianjurkan yang tinggi vitamin C, betul ya, Dok ya? Iya, banyak makan protein, vitamin C-nya diperbanyak. Betul. Iya, jadi itu mitos ya, Dok ya? Mitos ya bahwa kalau sudah kena tidak menutup kemungkinan akan kena kembali ya. Baik, yang kedua nih, Dok, mitos atau fakta bahwa demam berdarah ini bisa menular, Dok, karena kan keseringan nih ya kalau sudah kena demam berdarah katanya besoknya ada tetangga atau keluarga. Apakah memang menular, Dok? Kalau dibilang menular tidak, tapi karena ketika ada nyamuk yang menggigit orang yang sakit demam berdarah, ketika sudah terjadi viremia atau virusnya udah beredar, itu memang bisa menyebarkan ke anak-anak atau orang yang lain. Jadi memang harus hati-hati. Makanya ketika musim hujan jangan lupa satu, jaga kebersihan. Jaga kebersihan ya, Dok. Iya, namanya nyamuk lagi banyak. Ketika ada yang kena, biasanya di satu wilayah
akan ada yang kena lagi. Akan kena lagi Iya. ya. Artinya bukan menular dari orang ke orangnya ya dok Iya, ya. tapi Iya. vektornya yang Tapi membawa. si nyamuknya ini ya, si nyamuknya Iya, akan benar. menularkan. Baik, jadi begitu ya. Jadinya jatuhnya ini fakta atau mitos dok? Mitos ya. Mitos ya, kalau- Mitos ya, tidak menular antara orang ya. Iya. Oke. Baik. Ya dok, ini sudah kita bahas sangat jelas dok. Kemudian ini dok, yang paling penting dok ya, pencegahan nih dok. Nah, pencegahannya kira-kira apa nih ya? Jangan sampai kita terinfeksi virus demam dengue ini dok. Iya. Nah, ini ketika harus musim hujan ini, curah hujan di tempat kita, Betul. terutama di wilayah Sumbawa ini mungkin jarang hujan, tapi sekalinya hujan deras sekali. Nah, itu yang satu, jangan ada sampah, apalagi ada bekas-bekas ini ya, bekas minuman, botol, kaleng gitu ya. yang bisa menampung air. Karena nyamuk demam berdarah ini mereka cuman butuh air dalam jumlah yang sedikit banget, mereka sudah bisa berkembang biak di situ. Jadinya itu yang paling utama adalah kebersihan. Kalau dulu mungkin kita ingat slogannya dulu 3M Iya, ya. 3M. Katanya Kalau sekarang sudah jarang sekali 3M plus digaungkan. enggak ya? Bukan lagi dok, Iya. 3M plus ya Tapi dok ya? kalau dulu kayaknya Iya. masif sekali Betul, ya betul, untuk, dok, ya. promosi kesehatan dengan 3M itu. Jadi itu sebenarnya masih relevan untuk kita lakukan sampai sekarang ini. Jadi Betul. jaga kebersihan, kemudian yang kedua kita bisa pakai lotion untuk anak-anak mungkin Lotion. lagi sekolah, Iya, mungkin dok. lotion anti nyamuk. Berarti lotion tuh aman ya dok ya untuk anak-anak? Karena mungkin ada beberapa yang mengatakan takut gitu, takut tertelan anak-anak kan dan dok ya, begitu Iya, ya. tapi ketika anak sudah mengerti aman. sih. Aman ya, dok? Iya, Iya. asal tidak di mood nih. Jadi Iya. itu masih istilahnya mosquito repellent itu masih bisa dilakukan. Paling itu. Jadi yang penting kita harus jaga lingkungan kita bersih. Kemudian pencegahan jangan sampai tergigit. Nah, Dengan nyamuk itu. tersebut ya dok ya. Iya. Sumbawa termasuk daerah endemis nggak ya dok ya? Kalau- Untuk DBD ini? Kayaknya hampir seluruh Hampir ya, wilayah dok, ya. Indonesia masuk. Apalagi ya. yang tropis-tropis ya dok ya, Iya, banyak juga ini benar. wilayah Sumbawa luas, kemudian banyak perkebunan begitu ya dok ya, riskan juga. Baik sahabat RSMA ya, kita tidak terasa ya ngobrol-ngobrol ringan begitu ya dengan dalam podcast ini ya dok ya. Semua informasi sudah disampaikan dari penyebab, gejala sampai dengan pencegahan dok. Ya dok, tidak terasa kita sudah di penghujung acara dok ya. Terima kasih juga atas waktunya. Nah, sebelum kita tutup mungkin dok, apa nih dok closing statement-nya begitu ya dok? Nah, ini yang pertama, ketika anak kita demam, jangan panik, itu yang pertama. Jadi jangan sampai kita panik. Jadi pastikan dulu kondisi anak kita masih bagus, kemudian cukupi kebutuhan cairan. Karena sebenarnya Baik. apapun sakitnya, demam itu merupakan gejala. Harus cukupi kebutuhan cairan anak. Kemudian makan harus tetap dijaga, nah, tapi jangan suka sampai terlambat. Jadi Iya. ketika anaknya semakin lemas, sudah tidak bisa masuk intake, apalagi ada tanda-tanda perdarahan. Mungkin kalau perdarahan yang kelihatan cepat paniknya, tapi Iya, kalau betul. perdarahan yang tidak kelihatan, misal ya perutnya kembung, kemudian pipisnya yang warnanya biasanya bening, itu warnanya agak orange kemerahan, itu sebenarnya juga bisa jadi suatu tanda perdarahan. Kalau ada tanda-tanda gawat, apalagi kalau anaknya sudah tidak terlalu aktif, Iya. terus kemudian kalau kita pencet atau capillary refill time-nya lambat, jadi anak udah mulai pucet, hati-hati, harus segera ke UGD. Jadi kapan kita harus tahu kapan nih anak perlu penanganan lanjutan. Artinya kita ketika anak sakit jangan panik, tapi ketika mulai ada tanda-tanda gawat juga jangan sampai terlambat. Terlambat. Oke, paling itu insya Allah sih kalau kita selalu bisa akan menerima ketika ada keluhan-keluhan dari sahabat RSMA sekalian, mungkin tidak perlu sungkan-sungkan untuk Langsung ke Poli ya. berkonsultasi. Konsulnya kemana dok? Bisa ke Poli Anak Rumah Sakit HL Manambang. Iya, dari hari apa dok? Nah Hari pertanyaannya Senin ini. sampai Sabtu kita ada terus. Senin sampai Sabtu ya dok ya, dari jam Iya. 8 sampai jam 14. Jam 12. Jam untuk 12 pendaftarannya, baik. Pendaftarannya. Iya, jadi gitu ya sahabat RSMA ya. Terima kasih ya Pak Dokter ya udah Siap. dijelaskan bahwa tadi jangan lupa nih yang paling penting juga selalu siapkan termometer ya dok ya. Jangan sampai demamnya ini hanya berdasarkan tabib ibunya nih ya. Jadi dirasa panas tidaknya jangan lupa tetap ada termometer ya dok ya. Kemudian Benar. juga tadi sudah dijelaskan sangat jelas bahwa juga demam berdarah
khas demamnya ya, khas demamnya tidak turun-turun dan tentunya disertai dengan gejala nyeri sendi, kemudian sakit kepala dan sakit perut ataupun mual dan muntah. Jadi sahabat RSMA jangan panik berlebihan tapi juga tetap harus care begitu ya Dok ya. Benar. Apabila ada sudah menunjukkan keluhan-keluhan yang seperti dijelaskan Pak Dokter, boleh segera dibawa ke rumah sakit ya ataupun ke poliklinik kami. Ya, sekali lagi bisa di poliklinik anak jam 7, jam 8 sampai dengan jam 12, kemudian dari Senin hingga hari Sabtu. Ya, sahabat RSMA, terima kasih atas perhatiannya sudah menonton podcast kami, tentunya ya akan membawa manfaat untuk semuanya. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya Dok ya. Jangan lupa tetap terapkan 3M+, apalagi sekarang musim hujan ya, lebih baik kita melakukan pencegahan. Baik sahabat RSMA, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan mungkin dari penyampaian. Saya Weni dan Dr. Adi pamit undur diri. Terima kasih dan jangan lupa nih terakhir, follow akun sosial media Rumah Sakit Manambai. Semua informasi kesehatan dapat sahabat RSMA temukan ada di Facebook PPID RS Manambai, ada di YouTube, kemudian Instagram dan TikTok RS_Manambai. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok atas waktunya ya Dok.